prinsip saya cuma satu sih. Lebih baik kita menyesal karena kita gagal daripada kita menyesal karena tidak sama sekali. Di SMA 1 Garut itu kita majelis permusyawaratan kelas memiliki fungsi, ada dua fungsi utamanya. Yang pertama itu menjembatani aspirasi siswa yang ada di sekolah kepada pihak sekolah. Lalu yang kedua mengawasi OSIS itu sendiri. Jadi apa sih perbedaan signifikan antara OSIS dan MPK? Itu mungkin kalau di lembaga negara seperti halnya DPR dan MPR. Jadi siapa yang melaksanakan tugas dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya. Saya harap penerus saya selanjutnya itu dapat membawa khususnya MPK SMA 1 menjadi lebih baik lagi. Saya sadar masih banyak kekurangan yang saya miliki saat saya memimpin, sehingga saya harap kekurangan tersebut bisa diatasi oleh penerus saya selanjutnya. Jangan sia-siakan kesempatan yang kamu miliki, karena pada dasarnya mungkin kesempatan tersebut apabila kamu terima dan kamu jalankan bisa menjadi kunci kesuksesan kamu di kemudian hari. Dulu PR-nya adalah gimana cara mencari informasi. Betul. Generasi saya nih. Ya kayak misalkan ada tugas dari sekolah, wah ini gimana, harus ke perpus, harus nyobekin koran gitu. Tapi kan kalau generasi sekarang itu PR-nya itu adalah bukan lagi mencari informasi, tapi bagaimana cara memilah dan memilih. Betul. Halo teman-teman Premier English, hari ini kita kedatangan MPK dari SMAN 1 Garut bersama dengan Kak Rafdi ya. Tuh. Oke. Apa kabar Kak Rafdi? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Oke, baik Kak Rafdi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, apa itu MPK dan seterusnya mungkin boleh perkenalan dulu. Rafdi ini sekarang kelas berapa, lagi sibuk apa, dan lagi ngapain sih? Oke. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Rafdi Khairi Hamzah, biasa dipanggil Rafdi. Saya merupakan ketua dari MPK di SMA Negeri 1 Garut. Saya pribadi sekarang kelas 12, tepatnya di kelas 12-3. Dan untuk kesibukan secara pribadi, tentu untuk kesibukan pribadi itu menyiapkan jenjang selanjutnya dan kelulusan, seperti menyiapkan karya tulis sebagai syarat kelulusan ataupun menyiapkan pendidikan lanjutan ke depannya. Tapi mungkin untuk kesibukan secara umum, khususnya di bidang organisasi, mungkin saya sedang menyibukkan diri untuk memaksimalkan program kerja yang belum terlaksana dan perlu dilaksanakan sebelum saya demisioner atau lengser di waktu yang ditentukan nanti. Gitu aja sih untuk kesibukan hari ini. Baik, MPK ya. Emang tugas MPK ini apa sih? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung, apa bedanya MPK dengan OSIS gitu. Oke. Mungkin banyak sekali khususnya teman-teman SMP ya biasanya masih bingung, apa sih itu MPK? MPK itu sebenarnya punya nama yang berbeda-beda di berbagai sekolah. Ada yang sebagai majelis permusyawaratan kelas seperti di SMA 1, ataupun ada yang majelis perwakilan kelas, atau bahkan ada yang beberapa sekolah mengatasnamakan sebagai PK-nya aja. Tapi pada intinya di SMA 1 Garut itu kita majelis permusyawaratan kelas memiliki fungsi, ada dua fungsi utamanya. Yang pertama itu menjembatani aspirasi siswa yang ada di sekolah kepada pihak sekolah. Lalu yang kedua mengawasi OSIS itu sendiri. Jadi apa sih perbedaan signifikan antara OSIS dan MPK? Itu mungkin kalau di lembaga negara seperti halnya DPR dan MPR. Jadi siapa yang melaksanakan tugas dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya. Seperti itu sih mungkin untuk perbedaan dasarnya. Nah, gimana ceritanya nih seorang Rafdi bisa masuk ke MPK? Kalau untuk cerita kenapa saya bisa masuk ke MPK itu sebenarnya didasari rasa penasaran sih. Pada saat SMP saya ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa saya tidak bisa menjadi anggota OSIS. Tapi di saat SMP juga saya aktif sebagai ketua Paskibra dan emang sudah aktif di berbagai organisasi lah. Saat masuk SMA ada dua organisasi yang menurut saya menarik untuk saya ikuti. Yang pertama itu OSIS, yang kedua MPK. Tapi karena saya merasa OSIS sudah cukup familiar saat SMP, jadi saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di MPK. Jadi pada dasarnya hanya karena rasa penasaran yang lebih detail. Bagaimana sih MPK itu jalannya bagaimana? Terus juga apa sih yang bakal saya dapatkan ketika saya nanti masuk sebagai anggota MPK gitu sih mungkin untuk cerita awal kenapa saya bisa daftar sebagai anggota MPK gitu. Nah, kalau dari segi masuknya sendiri sulit nggak sih? Dan bagaimana seorang Rafdi kok bisa menjadi ketua MPK? Prosesnya gimana? Oke, kalau di SMA 1 sendiri sulit atau tidaknya itu sebenarnya relatif ya. Cuman apabila kita lihat data dan persentase itu sebenarnya cukup sulit bagi saya karena untuk di SMA 1 itu hanya belasan orang yang diterima dari sekian ratus yang mendaftar gitu. Nah, untuk cerita saya kenapa bisa menjadi ketua itu sebenarnya berangkat dari kebijakan sekolah yang mewajibkan seluruh putra di MPK SMA 1 itu untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua MPK.
berangkat dari hal itu juga saya memiliki niat yang lebih gitu dan memiliki tekad untuk melanjutkan diri saya sebagai ketua dan memimpin MPK SMA 1 ini selama 1 tahun ke depan. Untuk ceritanya seperti itu sih. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya ditemani oleh wakil ketua saya, Jaki, dan juga ditemani oleh anggota-anggota lainnya yang memang mendukung saya untuk melanjutkan sebagai ketua MPK SMA 1. Seperti itu. Baik. Sebelumnya kalau Rapdi itu ikutan eskul juga nggak sih selain di MPK? Ikut, Ada tentu ya? saya ikut. Ikut Ada. apa nih? Saya di SMA 1 ikut yang namanya Paper Club. Mungkin agak terdengar aneh atau mungkin kurang familiar buat teman-teman yang di luar SMA 1 khususnya. Cuman untuk menjelaskan, Paper Club ini merupakan sebuah eskul di bawah Badan Pangkalan KIR atau Karya Ilmiah Remaja, di mana Paper Club ini membahas mengenai paper-paper seperti esai, karya tulis, bahkan debat. Jadi untuk saat ini selama 3 tahun mungkin saya di SMA 1, saya aktif dalam mengikuti lomba debat, mengikuti lomba karya tulis, esai, dan hal-hal yang serupa lainnya. Jadi kayak tulis menulis ya, sesuai dengan namanya paper. Iya, betul. Jadi kertas, bukan klub kertas, betul, bukan. Tapi istilahnya mungkin tadi istilahnya membahas tentang esai, karya tulis dan seterusnya. Nah, sejauh yang Rapdi jalankan tuh ya di Paper Club ini, ada esai ataupun karya tulis yang menarik nggak apa? Kalau sampai saat ini karya tulis dan esai itu emang saya masih mencoba lebih jauh karena saya belum mendapatkan sebuah hal yang memenuhi ekspektasi saya di bidang karya tulis dan esai. Cuman sejauh ini saya sendiri sedang memfokuskan diri untuk karya tulis atau esai yang ada di bidang ekonomi. Karena memang karya tulis ataupun esai di bidang ekonomi ini memiliki peluang yang sangat besar khususnya di siswa-siswa SMA gitu sih untuk fokus di karya tulis. Sedangkan untuk debat sendiri saya memfokuskan diri dalam debat hukum. Jadi saya fokus dalam bagaimana sih hukum di Indonesia itu berjalan atau bagaimana sih pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menyangkut mengenai hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik. Kalau boleh kita beralih lagi ke MPK yang tadi ya. Dari program-program yang sudah dijalankan nih ya, boleh mungkin Raffi juga share ke teman-teman yang sedang menyaksikan, karena ini kan istilahnya mungkin ada yang belum familiar ya dengan istilah MPK. Coba ada program apa aja dan istilahnya yang sudah dijalankan dan yang berkesan dan seterusnya, silakan. Oke. Mungkin kalau program MPK itu apabila dibandingkan dengan OSIS ya, khususnya di SMA 1 memang terdengar lebih sedikit. Karena ya kembali lagi fungsi kita itu memberikan aspirasi, menyampaikan aspirasi dan juga mengawasi OSIS. Tapi untuk program kerja yang pada saat ini kita laksanakan, ya seperti namanya kita mengawasi OSIS. Bagaimana OSIS itu bekerja di lingkungan sekolah dan kita awasi bagaimana sih pelaksanaannya, bagaimana persiapannya dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita hanya mengawasi dan memerintah, tapi juga pada saat event kita sebagai MPK juga turut membantu, turut ikut serta di lapangan bagaimana kegiatan-kegiatannya. Lalu untuk aspirasi, kita biasanya mengumpulkan aspirasi-aspirasi siswa lalu kita sampaikan kepada sekolah. Mungkin itu sih program kerja utama dari SMA 1 itu sendiri. Karena pada dasarnya kita mengawasi OSIS dan OSIS kan mengawasi badan pangkalan atau eskul. Jadi secara tidak langsung ada beberapa sektor di mana kita dipertemukan langsung dengan eskul itu sendiri seperti inventaris dan lain sebagainya, itu ada di program kerja kita sebagai MPK. Nah, tadi kan disampaikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh OSIS, MPK pun ikut andil gitu ya. Intinya sama bareng-bareng lah ya, intinya betul. gitu. Meskipun istilahnya mengawasi tapi tetap bareng-bareng. Nah, seberapa besar sih andil MPK dari sebuah keputusan gitu? Misalkan nih OSIS ada keputusan, misalkan apakah MPK boleh juga andil besar atau gimana nih porsinya? Oke, untuk program kerja dari OSIS biasanya itu sebelum dilaksanakan atau sebelum kalau di media sosial dipublish lah istilahnya, OSIS selalu meminta persetujuan dari MPK itu sendiri. Bagaimana sih pertimbangannya, apakah ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Lalu untuk selanjutnya itu kita tentu memiliki andil yang cukup besar. Selain kita juga sebagai panitia dalam sebuah event, kita juga mengawasi bagaimana pertanggungjawabannya nanti atau bagaimana persiapannya. Pun ketika kita mengambil sebuah keputusan, biasanya sangat sering OSIS itu berdiskusi atau berdialog terlebih dahulu dengan MPK. Jadi kita pertimbangkan apa saja yang harus dipertimbangkan, apa saja keputusan yang mungkin bakal dikeluarkan di kemudian hari, sehingga setelah melalui pertimbangan
baik itu MPK yang menyarankan kepada OSIS ataupun OSIS yang memiliki pertimbangan yang telah disetujui oleh MPK, sehingga kita nanti bisa mengeluarkan sebuah keputusan yang diharapkan dapat menjadi sebuah keputusan yang terbaik di antara yang paling baik gitu. Gitu aja sih. Jadi keren ya. Jadi ada istilah kan, istilahnya tuh kayak gini. 4 orang bodoh itu lebih baik daripada 1 orang jenius. Jadi dalam artian keputusan bersama, hasil diskusi bersama itu lebih baik daripada istilahnya satu keputusan dari 1 orang doang gitu. Betul. Jadi, karena kita sifatnya kolaborasi dan OSIS MPK pun ibaratnya sebuah organisasi yang mengabdi kepada sekolah dan istilahnya bisa membantu siswa untuk mengkreasikan atau mengekspresikan apa yang dibutuhkan oleh siswa sih. Jadi sangat dibutuhkan kolaborasi itu karena efek atau dampak yang kita berikan itu istilahnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas di lingkungan sekolah seperti itu. Jadi untuk kepentingan bersama ya. Betul. Nah, dari sekian banyak program yang sudah dijalankan gitu ya, dan sebentar lagi kan tadi kita ngobrol, sebentar lagi kan mau demisioner gitu ya. Mungkin ada beberapa tantangan ya pasti gitu ya dari setiap program yang dijalankan. Tantangan apa aja yang istilahnya sudah dilewati sama Rafdi dan bagaimana cara Rafdi untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebenarnya tantangan itu sangat banyak, baik yang dari bersifat umum ataupun tantangan yang bersifat internal. Biasanya kalau bersifat umum di semua organisasi biasanya tantangannya sama, bagaimana cara menyatukan banyaknya anggota menjadi satu pemikiran misalnya ataupun membuat lebih solid lah istilahnya. Nah, untuk solusi saya mengenai hal tersebut, saya di sini sadar gitu bahwasannya walaupun saya berdiri sebagai ketua, posisi saya di sini tetap harus mempertimbangkan wakil ketua ataupun anggota-anggota yang lainnya. Jadi solusinya biasanya kita musyawarahkan terlebih dahulu, kita kumpulkan semua anggota, kita diskusikan apa sih yang menjadi permasalahan, lalu setelah itu kita cari solusi bareng-bareng sehingga betul yang tadi bahwasannya keputusan bersama itu kan lebih baik ya. Jadi ketika kita mendapatkan solusi hasil diskusi sama-sama itu biasanya nanti memberikan dampak yang lebih baik juga apabila dibandingkan dengan diskusi diri saya sendiri. Terus untuk tantangan-tantangan yang bersifat internal sih mungkin lebih ke arah bagaimana cara kita untuk menyiasati atau mengatasi permasalahan-permasalahan internal yang belum bisa kita bayangkan gitu, ataupun yang sebenarnya kaget kita untuk menghadapi masalah itu, tapi semua permasalahan itu berangkat dari sebuah solusi dapat diatasi dengan sebuah solusi dengan memusyawarahkan hal tersebut, karena ini kan berangkat untuk tujuan bersama, kepentingan bersama. Seperti itu sih. Kalau MPK sekarang berapa anggotanya? Kalau MPK sekarang sekitar 31 orang. Itu berarti terdiri dari kelas 10, 11 juga? Kalau enggak, dari kelas 12 dan kelas 11 aja. 11 ya, jadi 30 berapa tadi? 31 orang. 31 ya, jadi ya alhamdulillah jadi banyak juga ya anggotanya. Jadi ketika istilahnya ada beberapa masalah, tadi tinggal dimusyawarahkan, dikomunikasikan, baiknya gimana dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang istilahnya masih ragu nih, ada pesan nggak istilahnya mungkin pengen masuk MPK tapi masih ragu nih, boleh disampaikan sama Rafdi gimana? Pada dasarnya pilihan untuk masuk MPK, OSIS ataupun organisasi lain pun itu tergantung minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Cuman untuk alasan kenapa sih kita harus berorganisasi istilahnya, prinsip saya cuma satu sih. Lebih baik kita menyesal karena kita gagal daripada kita menyesal karena tidak sama sekali. Lalu selain itu juga kita harus pertimbangkan banyak loh manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari adanya organisasi, baik dari pengalaman, dari relasi, hubungan sosial dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman yang lain baik itu masih SMP ataupun SMA, baik organisasi di dalam sekolah ataupun di luar, kalian kalau bisa itu lebih aktif gitu di bidang organisasi. Tidak harus MPK dan OSIS, tapi organisasi-organisasi yang menurut kalian sangat sesuai dengan diri kalian itu sendiri. Karena balik lagi, masih banyak kok manfaat-manfaat lainnya yang bisa kalian dapatkan gitu sih. Nah, mungkin. Dari sekian banyak program yang sudah dijalankan gitu ya, Rafdi sama teman-teman. Boleh misalkan sebutkan salah satu program yang paling berkesan ya? Apa? Kalau program paling berkesan sih mungkin lebih ke apa ya? Karena tujuannya kita cuma 2 itu aja, jadi program kita ya paling yang menyampaikan aspirasi khususnya di bidang study tour. Jadi kalau study tour SMA 1 itu tangan kanannya sekolah itu ada di MPK. Oh gitu ya? Iya betul. Udah berangkat atau belum nih? Kalau untuk kelas 11 yang sekarang itu belum. Tapi untuk angkatan saya sudah berangkat di bulan Maret kemarin. Di bulan Maret kemarin. Jadi selama persiapan study tour, kursi bagaimana kita
menyusun layout kursi, bagaimana kita menyusun layout kamar, destinasi, rapat dengan travel, itu MPK yang mengatur. Jadi MPK udah susun bagaimana sedemikian rupanya, terus juga kita aspirasikanlah kepada siswa, apakah siswa setuju dengan apa yang telah kita siapkan atau tidak. Nah, ketika sudah ada hasil dari siswa, barulah kita pertimbangkan lebih lanjut. Dan itu tuh menurut saya cukup berkesan, karena untuk pertama kalinya saya memegang sebuah hal yang benar-benar satu Indonesia tunggulah, istilahnya study tour, siapa sih yang nggak mau gitu. Jadi selain itu juga yang kita persiapkan bukan hanya sebelumnya, tetapi pada saat pelaksanaannya kan kemarin kita berangkat ke Yogyakarta. Berapa lama? Kita 3 hari 3 hari 2 malam kalau tidak salah. Sekitar selama itu, dan selama di sana juga kita tidak lepas begitu aja, kita masih banyak yang harus dipersiapkan, kayak misalnya ada hal-hal yang dari sekolah membutuhkan bantuan siswa nih, kayak misalnya ini ada suplai makanan atau suplai urusan-urusan yang kita harus segera pertimbangkan atau putuskan gitu, misalnya. Nah, MPK terjun lah di situ bersama pihak sekolah gitu sih. Ya, jadi lumayan juga ya, istilahnya pengalaman yang berharga. Kita keluar bareng-bareng, itu kan berarti hampir 500 orang lebih ya? Iya, 500 orang lebih ya? Betul. Itu kan kita yang ngurus, mulai dari makannya, terus acara, jangan sampai berceceran kemana-mana. Itu kan pengalaman yang istilahnya mahal lah. Betul, sangat mahal. Gitu ya. Jadi ya luar biasa ya. Nah, dari MPK sendiri nih, sekarang kan istilahnya sebentar lagi demisioner yang tadi saya sampaikan gitu ya, ataupun tadi kita ngobrol di belakang juga, ada harapan besar nggak dari Rafdi untuk MPK ke depannya? Tentunya harapan saya bisa dibilang sama dengan harapan seluruh ketua yang ada di Indonesia. Harapannya adalah saya harap penerus saya selanjutnya itu dapat membawa khususnya MPK SMA 1 menjadi lebih baik lagi. Saya sadar masih banyak kekurangan yang saya miliki saat saya memimpin, sehingga saya harap kekurangan tersebut bisa diatasi oleh penerus saya selanjutnya. Dan selain bagi ketua, harapan saya juga saya berikan kepada anggota-anggota yang lainnya. Saya harap anggota MPK di SMA 1 itu dapat lebih solid, juga dapat lebih, istilahnya integrasinya lebih kuat lah gitu, untuk melaksanakan program-program kerja yang telah kita susun sebelumnya. Gitu sih paling harapan saya untuk kedepannya. Ya, jadi lebih baik intinya ya, dan juga baik. Mungkin ada inovasi-inovasi terbaru mungkin yang istilahnya di Rafdi belum bisa terlaksana. Betul. Ya. Baik, Rafdi, saya ingin bergeser mungkin ke bidang pendidikan nih gitu ya. Boleh. Rafdi kan kurang lebih sudah istilahnya mengenyam pendidikan, sekarang kelas 12, berarti kurang lebih 12 tahun lah ya. Di sana juga mungkin ada perubahan kurikulum, terus ada istilahnya Rafdi mengalami juga waktu COVID kan online ya, belajar online gitu ya, itu juga pengalaman kan. Ada ini nggak istilahnya masukan ataupun mungkin harapan dari seorang Rafdi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi? Mungkin karena di sini saya berdiri sebagai siswa dan saya juga masih belum expert lah istilahnya di bidang pendidikan Indonesia. Cuman harapan saya adalah semoga pendidikan Indonesia itu dapat disamaratakan, baik itu akses ataupun fasilitas-fasilitas lainnya demi pendidikan Indonesia itu sendiri. Karena ya seperti yang kita lihat bahwasannya data menunjukkan masih banyak loh sekolah-sekolah di wilayah yang 3T yang tertinggal dan lain sebagainya itu yang kekurangan akses dan fasilitas. Kita lihat aja pengalaman kita waktu COVID yang tadi disampaikan. Pada saat itu kan semua aktivitas pendidikan itu dilaksanakan secara online, tapi masih banyak sekolah-sekolah di luar sana yang terbatas, baik itu terbatas sinyal, terbatas device, dan lain sebagainya. Dan mungkin hal ini yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah, bahwa masih banyak akses dan fasilitas pendidikan Indonesia yang perlu disamaratakan. Selain itu juga mungkin selain dari sisi fasilitas dan sarana prasarana, dari sisi tenaga kependidikan juga masih perlu disamaratakan. Selain itu juga pemerintah masih harus lebih menghargai lagi bagaimana tenaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Karena saya lihat masih banyak tenaga pendidikan di Indonesia yang istilahnya memiliki penghasilan yang belum terjamin, ataupun tenaga pendidikan yang kembali lagi aksesnya mereka belum sehebat apa yang dirasakan oleh kita yang di kota lah, istilahnya seperti itu. Dan karena tenaga pendidikan itu semuanya sama, mereka merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Jadi hal ini yang perlu dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah agar kembali lagi Indonesia Emas 2045 itu dapat, salah satunya adalah dapat diakses melalui bidang pendidikan Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Begitu sih. Jadi
kesejahteraan ya. Betul. Kesejahteraan ini mencangkup semuanya ya, Betul. mulai dari fasilitas. Jangan sampai lagi kita dengar berita sekolah ambruk Betul. ya. Jangan sampai lagi kita dengar istilahnya ada seorang istilahnya tadi guru ya, yang pulang sekolah itu dia harus mencari kerja sambilan. Betul. Jadi jangan lagi nanti ada berita ya hal-hal seperti itu ya. Nah, logis aja ya. Sekarang guru kan kalau misalkan gajinya tidak sesuai, bagaimana bisa mencerdaskan bangsa? Toh perutnya dia juga belum selesai gitu. Kita kan manusia bukan robot ya. Betul. Hal yang pertama yang harus dipenuhi itu dulu ya perut dulu gitu. Bagaimana dia istilahnya bisa maksimal ngajar nih ya. Tapi perutnya kosong misalkan gara-gara upahnya nggak sesuai. Itu kan nggak logis gitu. Makanya kemarin kita sudah seneng juga sih bahwa kalimat pahlawan tanpa tanda jasa itu udah dicoret. Udah nggak boleh gitu. Jadi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa udah nggak boleh dipakai lagi. Karena ya kita sudah tahu sendiri kan, guru ini berperan sangat besar sekali gitu. Betul. Bagaimana ceritanya murid bisa semangat belajar kalau gurunya juga leha-leha. Mohon maaf gitu. Iya. Kan kita juga adalah mungkin melihat ataupun mendengar cerita guru yang istilahnya hanya ngasih tugas melulu gitu tanpa menerangkan dan seterusnya. Ini PR bareng-bareng nih. Betul. Gimana caranya kesejahteraan tadi ya poinnya. Baik. Nah kalau Rafdi sendiri emang cita-citanya pengen jadi apa nih Rafdi kecil? Ataupun sekarang deh cita-citanya pengen apa? Kalau Rafdi kecil mungkin sama ya kayak anak kecil pada umumnya, hanya berlandaskan cita-cita kayak polisi, dokter dan lain sebagainya. Dan ya mungkin pada saat saya kecil juga saya berpikiran untuk menjadi dokter misalnya dan lain sebagainya itu. Cuman untuk saat ini dengan pengalaman, dengan minat yang mungkin udah saya temukan, saya sendiri mencita-citakan sebagai misalnya orang yang bekerja di bidang ekonomi ataupun orang-orang yang sebagai ahli lah di bidang-bidang tertentu gitu. Karena saya rasa pekerjaan itu bukan hanya berlandaskan pada hal-hal yang pada saat kecil kita pikirkan gitu. Masih banyak ahli-ahli di luar sana yang saat ini saya sangat ingin gitu menjadi ahli, misalnya ahli elektronika atau ahli keuangan dan lain sebagainya. Mungkin cita-cita saya saat ini kayak gitu sih. Ini saya penasaran aja Rafdi bertanya. Tadi kan Rafdi menyebutkan pengen jadi seorang dokter ya misalkan. Dengan realitas ya, dengan realitas sekarang Rafdi yang umur sekarang mungkin beranjak ke 17 ya. Apakah dengan adanya realitas ataupun kesadaran ya tadi, oh dokter itu ternyata sekolahnya mahal gitu. Apakah itu menjadi mengubur cita-cita Rafdi kecil nggak ya? Sebenarnya kenapa cita-cita saya saat ini sudah tidak memprioritaskan dokter itu bukan hanya masalah biaya sih. Mungkin emang biaya itu menjadi salah satu pertimbangan. Cuman kan masalah biaya itu bisa datang dari beasiswa, bisa datang dari bantuan, ataupun mungkin datang dari hal-hal yang tidak terduga lainnya. Tetapi alasan saya kenapa tidak memprioritaskan dokter saat ini adalah saya melihat minat dan bakat saya mungkin sudah tidak ada di bidang hal-hal yang berkaitan dengan dokter. Selain itu juga saya sendiri merasa ya apabila kita sudah tidak berminat, akan sulit lah untuk menjalankan ke depannya. Seperti itu sih mungkin. Jadi biaya itu bukan menjadi sebuah faktor utama, tapi pengaruh internal saya sendiri yang menjadikan pertimbangan lebih lanjut untuk pekerjaan saya di kemudian hari. Ya, ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi Rafdi sampaikan, jadi saya ada beberapa yang beralasan gitu ya. Bukan berarti istilahnya, jadi alasannya gini, saya nggak mau kuliah misalkan gitu ya. Ada sering ngobrol gitu. Karena saya nggak punya biaya gitu. Tapi tadi Rafdi sampaikan, sekarang banyak loh beasiswa ya. Jangankan di Garut, ya di Garut pun saya ada kan kartu Indonesia Pintar. Itu bisa kuliah sampai selesai tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Betul. Jadi sebenarnya dana itu tidak menjadi sebuah alasan sebenarnya kalau sekarang. Apalagi sekarang kan informasi tinggal scroll aja gitu ya. Mau beasiswa S1, S2, S3, mau di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Tinggal kitanya antara mau atau enggak. Iya, sangat betul. Makanya saya bisa dibilang sangat tidak setuju apabila ada generasi bangsa yang menolak untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut hanya karena alasan biaya. Ya mungkin realitas yang mereka rasakan seperti itu, tapi coba kita buka mata kita menjadi lebih luas. Masih banyak beasiswa yang tersedia di luar sana, baik negeri ataupun beasiswa swasta yang memberikan fasilitas kepada kita. Dan beasiswa itu tidak hanya di jenjang perkuliahan gitu. Dari SD sampai ke kita bekerja pun masih ada beasiswa yang
diberikan oleh pihak luar sana. Jadi selagi kita masih ada tekad dan niat, ya kembangkan tekad dan niat gitu, karena kesempatan-kesempatan lainnya pasti akan datang seiring waktu gitu aja sih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada tuh, there is a will, there is a way. Betul. Di mana ada kemauan, Di situ ada aja jalan ya, gitu ya. betul. Baik. Rafdi, saya sering dengar bahwa orang itu pasti telah menemukan buku yang apa yang dia sukai gitu ya. Pasti deh, satu pasti ketemu gitu. Nah, Rafdi sendiri ada nggak buku yang istilahnya berkesan bagi Rafdi dan boleh share ke teman-teman yang sedang menyaksikan? Oke, mungkin jujur-jujuran aja. Jadi saya pribadi bukan orang yang menyukai buku dengan sebegitunya gitu. Cuman emang ada beberapa novel yang udah saya baca, baik itu novel fiksi ataupun novel sains yang udah saya baca. Cuman sejauh ini saya lupa untuk judul spesifiknya apa. Cuman ada satu novel digital yang saya baca dan itu sangat menginspirasi saya dan menjadi patokan saya untuk hidup selama ini gitu. Jadi novel itu bercerita tentang hubungan manusia khususnya di umur remaja, ya baik itu hubungan percintaan ataupun hubungan pertemanan yang selalu dilandaskan pada dasar agama. Di sini saya merasa bahwa setelah membaca itu, agama tuh benar-benar memiliki kepentingan yang sebesar itu bagi manusia gitu. Agama itu menjadi sebuah pedoman bagi manusia untuk hidup di kemudian hari. Keputusan dan juga hubungan-hubungan lain yang bakal kita jalankan di kemudian hari itu harus dilandaskan pada sebuah agama. Dan berkat membaca novel itu, saya lebih terbuka gitu bahwasannya masih banyak hal-hal mengenai agama yang masih belum saya tahu. Dan ternyata seluas itu loh dan sefleksibel itu loh. Agama apapun ya, tidak hanya melandaskan pada salah satu agamanya. Itu sih yang novel yang benar-benar berkesan bagi saya selama ini. Iya, jadi betul ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin beralih ke pertanyaan tentang statement yang sering kita dengar ataupun sering dilihat lah di sosial media, yaitu sebuah kalimat Indonesia Emas ya. Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang Rafdi masih 17, kita menginjak 2045, ya kurang lebih 20 tahunan lah ya. Berarti Rafdi sekitar 30 something lah gitu ya. Seberapa optimis Rafdi melihat Indonesia tahun 2045 nanti? Bisa dibilang saya sangat optimis. Karena statement Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya berangkat dari sebuah harapan. Tetapi setahu saya itu juga berangkat dari sebuah data yang menunjukkan Indonesia ini saat ini penduduknya didominasi oleh kalangan di usia produktif. Dan menurut saya di 2045 nanti dengan usia produktif yang lebih mendominasi, saya sangat optimis bahwa Indonesia benar-benar dapat mencapai target Indonesia Emas itu sendiri karena ya melihat usia produktif dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi saya juga perlu melihat bagaimana sih realitas yang ada. Karena Indonesia Emas 2045 ini menurut saya itu murni bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri, baik itu di dunia pendidikan, di dunia kesehatan ataupun di dunia ekonomi sepatutnya gitu ya. Nah, kenapa saya bisa seoptimis itu ya karena usia produktif yang sangat banyak. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan mungkin kita antisipasi sebagai generasi muda gitu. Yang mana kita harus melihat bagaimana ancaman di kemudian hari. Kita juga harus memaksimalkan diri kita agar diri kita juga dapat memberikan kontribusi besar lah bagi Indonesia Emas itu sendiri. Dan jangan sampai mimpi kita untuk menjadi Indonesia Emas itu terkubur begitu saja. Seperti itu sih mungkin. Jadi optimis itu pasti ada, tetapi tetap dibarengi dengan bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita meminimalisir hal-hal negatif yang datang di kemudian hari. Seperti itu. Jadi optimis perlu, tapi kita juga tetap hati-hati ya. Iya, betul. Bisa istilahnya persiapan untuk hal terburuk ya. Betul. Senario terburuknya harus tetap dipikirkan. Betul. Nah, Rafdi sendiri sekarang kan istilahnya sebuah generasi yang terpapar oleh sosial media ya. Ada banyak lah sekarang sosial media, beda dengan era saya. Ya. Medianya masih sedikit. Nah, kalau dengan adanya sosial media ini gitu ya, gimana sih seorang Rafdi supaya tidak tergiur ataupun istilahnya ya kecanduan sosial media? Oke, masalah kecanduan itu ke manajemen waktu kali ya. Kita harus membatasi diri kita untuk menggunakan media sosial. Seperti, kita sudah terlalu lama nih menggunakan media sosial. Waktunya kita stop dan mungkin kita gantikan dengan berhubungan secara langsung dengan masyarakat sekitar. Selain itu juga kita bisa membatasi diri dengan mengolah informasi sih. Ini permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh generasi muda ataupun secara umum Indonesia.
banyak sekali berita-berita hoax ataupun informasi-informasi yang simpang siur di luar sana yang kita terima. Dan pentingnya kita membatasi membatasi media sosial adalah agar kita dapat mengolah informasi itu sendiri. Balik lagi ke Indonesia Emas, kita tidak mungkin menggapai mimpi tersebut apabila kita sendiri masih dikendalikan oleh informasi hoax yang saat ini beredar gitu. Jadi bagaimana saya untuk membatasi media sosial, ya kembali lagi ke manajemen waktu sih, seperti itu. Kesadaran pribadi lah. Iya, betul. Jadi kalau generasi saya itu dulu PR-nya adalah gimana cara mencari informasi. Betul. Generasi saya nih. Ya kayak misalkan ada tugas dari sekolah, wah ini gimana, harus ke perpus, harus nyobekin koran gitu. Tapi kan kalau generasi sekarang itu PR-nya itu adalah bukan lagi mencari informasi, tapi bagaimana cara memilah dan memilih. Betul. Kan jadi PR kan, PR jadi besar. jangan sampai, ya sekarang realitanya lihat aja di berita. Banyak sekali berita yang hanya clickbait. Betul. Judulnya apa, isinya apa gitu kan. Kebanyakan yang kayak gitu. Itu jadi PR bareng-bareng nih. Gimana caranya kita menjadi bijak bersosial media gitu ya, disampaikan oleh Rabdi. Ya, bagus ya. Oke, Rabdi, ada salah satu skill yang istilahnya yang harus kita persiapkan supaya Indonesia bisa bersaing di global gitu ya. Yaitu pemahamannya tentang kemampuan bahasa Inggris ya. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Rabdi? Sangat penting sih. Bahasa Inggris itu benar-benar sepenting itu. Karena kita lihat aja semua aspek kehidupan di dunia ini pasti ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris apabila kita ingin lebih maju lagi gitu. Kita lihat dari pendidikan. Balik lagi ke beasiswa tadi. Beasiswa itu kan tidak hanya di Indonesia ya. Ke luar negeri pun banyak beasiswa. Termasuk di sekolah saya pun menyediakan beasiswa ke luar negeri tersebut. Dan ya pada umumnya beasiswa ke luar negeri itu yang paling utama adalah kemampuan bahasa Inggris. Baik itu TOEFL ataupun kemampuan bahasa Inggris lainnya yang emang diperhitungkan gitu. Jadi ya melihat dari sisi pendidikan pun bahasa Inggris itu benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu. Lalu kita juga melihat ke sisi kesehatan misalnya. Kita masih banyak kok kasus-kasus yang karena masalah penyakit ini belum bisa diselesaikan di Indonesia, kita kirimkanlah misalnya ke Singapura. Contohnya ke Singapura. Nah, walaupun emang tujuan utamanya adalah memberantas sebuah penyakit, cuman kan yang namanya ke luar negeri perlulah untuk pengetahuan bahasa Inggris. Jadi untuk sektor kesehatan pun ada. Bahkan sesingkat kita berhibur untuk menghibur diri pun perlu loh bahasa Inggris gitu. Oh ya, mungkin nambahin juga ke yang sektor pendidikan tadi. Pendidikan itu menurutku masih bisa kita update apabila kita memaham terhadap bahasa Inggris. Masih banyak jurnal misalnya, data bahasa Inggris yang bisa kita gunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan kita. Jadi ya dengan segala macam contoh tersebut, kita bisa lihatlah bahwasannya bahasa Inggris itu memiliki pengaruh sebesar itu dan sepenting itu loh bagi kita khususnya sebagai generasi muda. Gitu aja sih mungkin. Oke. Baik Rafdi, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami gitu ya. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus mungkin closing statement dari Rafdi, silakan. Oke, mungkin pertanyaan tersebut saya jawab sekaligus closing statement juga. Buat teman-teman, khususnya generasi seumuran saya, Gen Z ataupun generasi muda yang dapat meneruskan bangsa ke depannya, saya harap saya dan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di semua sektor. Kita bisa manfaatkan hal-hal yang saat ini bisa menjadi penunjang teknologi, kecerdasan buatan atau AI, dan bantuan-bantuan lainnya kita maksimalkan sedemikian rupa dan maksimalkan kesempatan yang ada. Karena kembali lagi Indonesia Emas itu berada di tangan kita lah kasarnya. Jadi ayo kita berjuang demi diri sendiri, demi keluarga dan demi bangsa. Dan closing statement-nya adalah jangan sia-siakan kesempatan yang kamu miliki, karena pada dasarnya mungkin kesempatan tersebut apabila kamu terima dan kamu jalankan bisa menjadi kunci kesuksesan kamu di kemudian hari. Mungkin kayak gitu aja sih. Baik Rafdi, makasih ya untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan sekolahnya lancar ya. Amin. Kemudian tadi cita-citanya juga nanti kuliah juga lancar. Salam bagi guru main 1 Garut ya. Sama teman-teman OSIS dan MPK juga nih, teman kelas dan seterusnya. Semoga lancar terus ya. Amin ya Allah. Terima kasih. Baik. Teman-teman, itulah Rafdi dari MPK SMAN 1 Garut. Terima kasih.